Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aprilia dengan NIM 250402166. Di sini saya ingin mengerjakan tugas dari Pak Setiawan dengan matkul praktikum pemrograman dan teori dasar pemrograman. Yang pertama yaitu sub CPMK 3.1, merancang dan menggunakan fungsi def dengan parlementer dan nilai balik atau return. Apa itu fungsi? Pengertian fungsi sendiri adalah kumpulan perintah atau kode yang diberi nama tertentu dan digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, fungsi ini dapat dipanggil kapan saja tanpa harus menulis ulang seluruh kode di dalamnya. Dengan fungsi, kita bisa memberikan input parlementer, menghasilkan output nilai balik atau return. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari masing-masing codingan. Yang pertama di sini, pada baris def sapa underscore pengguna, ada yang typo, def underscore sapa pengguna, nama di sini disebut parlementer. Nah, parlementer itu berfungsi sebagai penampung data yang akan dikirim ke fungsinya nanti. Oke, di sini fungsinya itu yaitu sapa pengguna yang membutuhkan satu data yaitu nama penggunanya tadi. Lalu pada baris sapa pengguna di bawah, arah di sini disebut argumen, adalah nilai nyata yang dikirim ke dalam fungsi saat fungsi dipanggil. Nilai arah ini nanti yang akan masuk ke dalam parlementer nama. Nah, saat program dijalankan, nilai arah tadi akan disimpan ke dalam parlementer nama. Lalu setelah ada perintah print halo nama, maka di sini akan menampilkan hasil halo arah. Kemudian jadi parlementer itu adalah variabel penerima di dalam fungsi, sedangkan argumen adalah nilai yang dikirim saat fungsinya dipanggil. Oke. Yang nomor 2, yaitu kita akan menghitung nilai balik. Ketik dulu, def hitung volume, skor volume mal panjang kali lebar. Penjelasan dari pemrograman ini mulai dari sini ya. Def hitung volume balok panjang, lebar, dan tinggi. Def di sini digunakan untuk mendeklarasikan atau membuat fungsi. Kemudian hitung balok adalah nama fungsi.
Panjang, lebar, dan tinggi di sini adalah parlementer. Nah, jadi fungsi ini dibuat untuk menghitung volume balok karena sudah diletak di sini rumus dari volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Di sini volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang dimaksud adalah jika mencari hasil volume harus mencari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian retur volume. Retur berfungsi untuk mengembalikan nilai dari fungsi yang akan kita buat di kode selanjutnya nanti. Jadi nilai volume nanti akan dikirim ke bagian program yang akan kita panggil fungsinya nanti. Sebelumnya, jika kita tidak menggunakan retur volume, maka hasil pemrograman tidak bisa digunakan di luar dari fungsi atau kodenya tadi. Kemudian, di sini hasil dari hitung balok dengan nilai 564 tadi, ini adalah pemanggil fungsi. Dan 564, maaf, ini harusnya koma. Nah, 5, 6, dan 4 ini adalah parlementer. Jadi yang 5 ini adalah panjang, seperti ini, 6 adalah lebar, dan 4 adalah tinggi. Hasil perhitungan tadi akan disimpal ke dalam variabel hasil. Kemudian di sini print digunakan untuk memanggil hasil yang tadi untuk menampilkan hasil ke layar. Kita coba jalankan. Nah, maka hasil dari volume dengan panjang 5, lebar 6, dan tinggi 4 tadi adalah 120. Fungsi ini digunakan untuk mempermudah program dan menghindari perulangan kode dengan menggunakan parlementer dan retur. Hasil perhitungan bisa digunakan kembali di bagian lain program. Itu di kode yang di luar dari kode sebelumnya. Soal atau codingan yang ketiga. Selanjutnya, codingan ketiga saya akan menjelaskan mulai dari def. Di sini kita akan menghitung BMI. Def di sini adalah keyword untuk membuat fungsi, untuk membuka fungsi lah ibaratnya. Kemudian hitung BMI ini adalah nama fungsinya. Berat kilogram, tinggi kilogram di sini satuan dari berat, tinggi di sini satuannya adalah meter. Yang di sini disebut adalah parlementer atau data yang akan dikirim ke fungsi. Oke. Jadi fungsi ini nanti akan menerima berat badan dan tinggi badan. Kemudian fungsi menghitung BMI di sini disebut dengan doString. Digunakan untuk menjelaskan fungsi. Kemudian if tinggi underscore m sama dengan 0. Di sini untuk mengecek jika tinggi badan 0, untuk mencegah error pembagian dengan 0.
Kemudian return 0, di sini fungsinya langsung memberhentikan dan mengembalikan nilai 0. Selanjutnya, BMI sama dengan berat underscore kilogram atau tinggi pangkat 2 kuadrat, yaitu adalah rumus dari menghitung BMI sendiri. Retur seperti tadi itu untuk mengembalikan nilai BMI tadi. Untuk mengembalikan nilai BMI keluar fungsi. Nah, nanti nilai ini akan disimpan ke variabel lain atau variabel selanjutnya. Kemudian berat badan saya, nanti kita di sini bisa ganti-ganti berat badannya berapa. Tinggi badan saya, masukkan tinggi. Ini yang akan kita simpan disebut dengan variabel. Selanjutnya hasil underscore BMI berat badan saya, tinggi saya dikalikan. Ini sudah masuk rumusnya tadi. Hitung BMI di sini untuk memanggil fungsi, mengirim data dan berat dan tinggi tadi. Kemudian hasil BMI-nya akan disimpan ke variabel hasil. Untuk mengampilkan hasil BMI sendiri, kita perlu mengetik print f BMI adalah bla 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 bla. Di sini print untuk menampilkan output f itu disebut string atau format string. Kemudian hasil 2f di sini untuk menampilkan angka 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini kita kan perlu mengkategorikannya tuh. Mengkategorikan setiap berat badan dari hasil BMI-nya ini, dia tuh normal, kurang, atau bahkan berat badannya tuh obesitas. Maka di sini kita perlukan if di sini jika hasil BMI di bawah dari 18,5, kita akan menampilkan hasil Anda kurang berat badan. Elif adalah hasil lebih dari 18,5 dan hasil di bawah 24,5 yang akan ditampilkan adalah Anda memiliki berat badan normal. Begitu selanjutnya. Jadi, program ini akan terus berjalan jika tidak mencapai nilai yang telah ditentukan. Namun, jika nilai yang ditentukan sudah sesuai dengan if, bahkan jika if yang pertama itu tidak akan memproses kondisi-kondisi selanjutnya. Namun jika kondisi pertama itu belum sesuai, dia akan memeriksa kondisi selanjutnya sampai pada kondisi terakhir yang mana di situ disebutkan else, berarti di luar dari 29,9 disebut obesitas. Hasilnya muncul ya. Maaf tadi error sedikit, Pak. Izin berarti di sini dengan berat badan 57 dan tinggi 154 itu termasuk memiliki berat badan normal. Coba kita ganti 66 dengan tinggi badan 40 dengan BMI ketiga termasuk obesitas. Maka program sini sudah bisa berjalan. Izin Pak, terima kasih. Berarti tugas saya yang 3.1 sudah selesai. Saya meminta maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang jelas atau masih banyak error yang terdapat pada codingan saya buat tadi, dan juga mungkin masih terlalu kurang banyak karena saya masih perlu banyak belajar di sini, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan lanjut membuat tugas selanjutnya. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.